Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Haryanti dengan NIM 24046106 dari program studi pendidikan sejarah. Dengan adanya video ini, semoga saya dapat menggunakan media ini untuk pembelajaran nantinya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai masa kependudukan Jepang pada masa tirani, dampak, dan perlawanan bangsa. Nah, baiklah, pada materi pertama saya akan menjelaskan mengenai masa tirani kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, kependudukan Jepang terjadi berkisaran 9 Maret 1942 dengan Belanda menyerah tanpa syarat melalui perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Jepang pada saat itu masuk ke Indonesia melalui propaganda 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Propaganda ini dilakukan Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia dan menjadikan Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Dalam struktur kekuasaannya, Jepang membagi menjadi 3 wilayah. Di antaranya yang pertama Sumatera di bawah Angkatan Darat, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat, dan Kalimantan dan Indonesia Timur di bawah Angkatan Laut. Pembagian 3 wilayah ini bertujuan agar menunjang kebutuhan Jepang di kawasan Asia Timur Raya dengan seluruh sumber daya dan sumber manusia yang ada di Indonesia digunakan untuk mobilitas militer Jepang. Tirani masa Jepang ini sangat membuat masyarakat Indonesia terjajah oleh kejam dan sadisnya Jepang pada masa itu. Rakyat dipaksa bekerja tanpa adanya bayaran yang diterima melalui sistem kerja paksa atau romusha. Dalam pekerjaan ini, masyarakat Indonesia terutama laki-laki diminta untuk bekerja dengan membangun jalan, membangun rel kereta api, dan lapangan udara. Kerja paksa menyebabkan banyak korban meninggal dunia akibat terus-menerus dipaksa untuk bekerja, walaupun dalam keadaan lapar, sakit, dan penyiksaan dari Jepang. Nah, aparat seperti Tokaita atau polisi Jepang menegakkan kedisiplinan dengan cara yang kejam. Apabila melakukan kesalahan kecil seperti tidak memberikan hormat, berakhir pemukulan dan penyiksaan yang keji. Selain kerja paksa, perempuan di Indonesia dijadikan sebagai wanita penghibur. Nah, selanjutnya materi yang kedua itu dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama yaitu pembangunan Selokan Mataram. Pembangunan Selokan Mataram merupakan salah satu proyek masyarakat pada masa kependudukan Jepang. Tepatnya di Yogyakarta pada tahun 1944 atas keinginan dari Borek-Sionidingrat dengan meyakinkan militer Jepang agar proyek ini disetujui. Tujuan dari pembangunan Selokan Mataram untuk meningkatkan kesejahteraan petani sebagai saluran irigasi, meningkatkan ketahanan pangan pada masa Jepang agar tidak terjadi kelaparan dan kekurangan bahan pangan. Nah, yang kedua, menabung setiap hari. Kegiatan menabung ini melatih masyarakat disiplin dalam mengatur keuangan yang akan digunakan dan tanggung jawab terhadap masa depan, menumbuhkan rasa aman dan kemandirian finansial. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama yaitu wanita dalam organisasi Fujuinkai. Wanita dalam organisasi Fujuinkai yaitu perempuan yang dipaksa bekerja di bawah pengawasan ketat dari tentara Jepang. Para perempuan diminta untuk membantu kegiatan pertanian, dapur umum, dan pelayanan sosial untuk kepentingan perang militer Jepang. Nah, yang kedua, propaganda dalam penggunaan bahasa dan kebudayaan. Propaganda ini untuk mendorong rakyat Indonesia berbahasa Jepang atau Nippongo. Propaganda yang digunakan dalam bentuk kegiatan sekolah belajar dengan media dan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Anak-anak dipaksa meninggalkan bahasa dan kebudayaan Indonesia. Hal ini berdampak pada identitas nasional dan budaya bangsa. Nah, yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan pada masa penjajahan Jepang terjadi sangat sengit. Perlawanan terjadi dengan dua bentuk yaitu perlawanan terbuka dengan melaksanakan pemberontakan atas melawan militer Jepang. Pemberontakan pertama kali terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 1943. Para bangsawan dan rakyat setempat menolak pemerasan dari Jepang sehingga Jepang melakukan tindakan brutal dengan mengeksekusi Sultan Pontianak beserta keluarga dan tokoh masyarakat. Selanjutnya yaitu pemberontakan di Blitar pada Februari 1945 dengan dipimpin oleh Supriyadi sebagai bentuk protes terhadap kekejaman Jepang. Namun pemberontakan ini dapat dikendalikan oleh Jepang juga. Nah, setelah pemberontakan tersebut tidak berhasil dilaksanakan, terjadilah pembentukan PPUPKI yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada 29 April 1945. Pembentukan PPUPKI sebagai bentuk menarik simpati rakyat Indonesia karena Jepang sudah mulai terdesak dalam perang Asia Timur Raya. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei 1945 dengan membahas dasar negara Indonesia merdeka.
Selanjutnya, sidang kedua dilaksanakan pada 10-16 Juli dengan agenda perumusan rancangan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Soekarno, dengan sidang pertama sebagai acuan dalam perumusan Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9. Sidang kedua juga menyepakati bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.